Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arul Al-Muharraji Harani, NIM 11901140. Baiklah, sebelumnya saya di sini telah mendapatkan ujian berupa membuat video UAS yang bertemakan tentang permasalahan yang ada di sekolah atau di sekitarnya. Baiklah, untuk temanya di sini saya akan mengambil tema yaitu korupsi. Sebelumnya kita tidak asing lagi mendengar kata korupsi dalam keseharian kita, karena korupsi ini ialah suatu hal yang lumrah terdengar di telinga kita. Siapapun tahu apa itu korupsi. Nah, di sini saya akan menjelaskan secara bisa dibilang agak detailnya mungkin. Korupsi atau rasuah, bahasa Latin corruptio dari kata kerja corrumpere yang bermakna busuk, merusak, menggoyahkan, memutar balik, mengoyok. Adalah tindakan pejabat publik baik politisi maupun pegawai negeri serta pihak lain yang terlibat dalam tindakan itu yang secara tidak wajar dan tidak legal menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasainya kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak atau untuk ingin memperkaya diri, ingin memperbanyak harta untuk diri sendiri, individu. Dari sudut pandang hukum, tindakan pidana korupsi secara garis besar memenuhi unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama, perbuatan melawan hukum. Yang kedua, penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana. Yang ketiga, memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi. Dan yang keempat ialah merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Jenis tindakan pidana korupsi diantaranya, tetapi bukan semuanya, adalah memberi atau menerima hadiah atau gaji, penyuapan. Yang kedua, penggelapan dalam jabatan. Yang ketiga, pemerasan dalam jabatan. Yang keempat, ikut serta dalam pengadaan bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara. Dan yang kelima yaitu menerima gravitasi bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara. Dalam arti yang luas, korupsi atau korupsi politis adalah penyalahgunaan jabatan resmi untuk keuntungan pribadi. Semua bentuk pemerintah atau pemerintahan rentan korupsi dalam praktiknya. Beratnya korupsi berbeda-beda, dari yang paling ringan dalam bentuk penggunaan pengaruh dan dukungan untuk memberi dan menerima pertolongan, sampai dengan korupsi berat yang diresmikan dan sebagainya. Titik ujung korupsi adalah kleptokrasi, yang artinya harafiahnya pemerintahan oleh para pencuri, di mana pura-pura bertindak jujur tidak ada sama sekali. Faktor penyebab korupsi bisa disebabkan oleh banyak hal. Korupsi merupakan perilaku merugikan banyak orang. Faktor penyebab korupsi sangat terkait dengan keserakahan dan mementingkan diri sendiri. Faktor penyebab korupsi bahkan sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari. Kurangnya pengetahuan tentang korupsi untuk membuat praktik ini terus ada. Bahkan tidak sedikit orang yang tidak mengetahui apa yang telah dilakukannya dalam tindak korupsi. Maka dari itu, penting mendapatkan pendidikan anti korupsi sedini mungkin. Salah satu subjek yang wajib dipahami adalah faktor penyebab korupsi. Dengan mengetahui faktor penyebab korupsi, perilaku ini bisa dihindari. Faktor-faktor yang menyebabkan korupsi. Yang pertama yaitu politik. Di sini kita mengetahui bahwa politik ini menurut saya itu sangat keras. Apabila kita tidak pandai-pandai dalam mengolah kata atau merelasikan kata-kata, maka kita akan terbawa. Dalam politik ini, orang-orang akan mementingkan diri sendiri. Apabila ada kasus tentang keuangan, maka mereka akan berlomba-lomba siapa yang paling baik bermain di situ. Kita tidak tahu latar belakangnya itu seperti apa, yaitu korupsi. Yang kedua, menurut hukum. Yang ketiga, faktor ekonomi. Nah, faktor ekonomi di sini mungkin saja kekurangannya gaji dan mungkin penghasilannya itu tidak memenuhi sesuai dengan kebutuhan yang dikeluarkannya dalam sehari-hari. Maka dari itu, faktor korupsi pun terjadi karena penyebab faktor ekonomi tadi. Yang kelima yaitu faktor organisasi. Yang keempat yaitu faktor organisasi. Di mana dalam organisasi ini banyak sekali orang-orang yang bermain dalam lingkup organisasi, dan banyak sekali seperti proyek-proyek atau bisa dibilang itu
Can-can tepi masuk ke dalam organisasi ini, dan disitulah mulai terjadi korupsi. Dalam pandangan Islam sendiri dengan tegas melarang korupsi. Nabi Muhammad SAW sudah mengantisipasi umatnya untuk mencegah terjadinya konflik kepentingan yang bisa melahirkan korupsi. Contohnya, ketika adanya konflik kepentingan antara petugas pemungut zakat yang juga sekaligus pendakwah Islam di Yaman. Kala itu petugas tersebut tugaskan di Yaman karena masyarakatnya sedang dibina mengenai zakat. Nabi Muhammad kemudian mengutus Muaz bin Jabal ke Yaman sebagai juru dakwah. Dalam pengakuan Muaz bin Jabal, sesaat setelah Nabi melepaskannya dan Abu Musa al-Ashri ke Yaman, Nabi ternyata melupakan satu wasiat penting. Hingga akhirnya beliau mengutus kembali seorang agar mereka kembali, baru dilepaskan lagi. Usai mereka kembali, peristiwa ini pun terekam dalam hadis sahih riwayat Ahmad dari Al-Ars bin Amr dari beberapa orang teman-temannya. Muaz, sesungguhnya Nabi mengutus Muaz dan beliau bertanya, bagaimana kamu akan memutuskan hukum? Muaz pun menjawab, akan memutus hukum dengan dasar kitabullah. Kemudian Rasulullah bertanya kembali, kalau tidak kamu dapatkan dalam kitabullah? Muaz menjawab, akan merujuk dasar sunnah Rasulullah. Rasul bertanya lagi, kalau tidak kau dapatkan dalam sunnah Nabi? Muaz menjawab, akan melakukan ijtihad dengan pemikirannya. Mendengar ini Rasulullah bersabda, segala puji bagi Allah yang telah menolong utusan Rasulullah SAW. Rasulullah juga berpesan kepada Muaz untuk tidak melakukan korupsi terhadap apapun selama bertugas menjadi pendakwah dan pejabat di Yaman. Berdasarkan hadis riwayat At-Tirmizi diceritakan, dari Muaz bin Jabal ia berkata, Rasulullah mengutus saya ke Yaman. Ketika saya mau berangkat, beliau memerintahkan seseorang untuk memanggil saya kembali. Maka saya pun kembali dan beliau berkata, apakah engkau tahu aku mengirimmu untuk kembali? Janganlah kamu mengambil sesuatu tanpa izin saya, karena hal itu adalah gulul. Dan barang siapa berlaku gulul, maka akan membawa barang yang digelapkan atau dikorupsi itu pada hari kiamat. Untuk itulah aku memanggilmu. Sekarang berangkatlah untuk tugasmu. Dari sini Rasulullah berpesan kepada Muaz bahwasanya jangan sekali-kali engkau mengambil harta orang lain, engkau mengambil hak orang lain, engkau mengambil kepemilikan orang lain, karena itu perbuatan yang tidak baik. Barang siapa yang merugikan orang lain, maka Allah tidak akan segan-segan merugikan dia. Barang siapa yang menolong orang, maka Allah akan menolongnya. Dan begitu juga kebalikannya. Barang siapa yang mencaci atau mengecewakan seseorang, maka Allah akan mengecewakannya. Atas dasar hadis tersebutlah cukuplah gulul pada tahun ke-10 Hijriah bukan hanya sebatas pada harta rampasan perang sebagaimana yang terjadi di tahun sebelumnya. Uang tip, pelicin, dan uang keamanan masuk dalam kategori tindakan korupsi. Dalam istilah Nabi, uang-uang ini disebut al-maksu atau pungutan liar, pungli. Larangan korupsi juga ditunjukkan oleh Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an ketika ia mengawasi harta yang diperoleh oleh bawahannya secara ketat. Bahkan Umar beberapa kali membuat kebijakan mencopot jabatan atau menyita harta bawahannya hanya karena hartanya bertambah. Apalagi jika diketahui jika hartanya itu didapat bukan dari gaji yang diberikan oleh negara. Umar pernah mencopot bawahannya, yakni Abu Hurairah radhiyallahu an yang menjabat sebagai gubernur di Bahrain. Ia diketahui memiliki banyak harta setelah menjabat. Umar kemudian memanggil Abu Hurairah untuk menghitung hartanya. Setelah dihitung, Umar kemudian menyita sebagian hartanya. Namun Abu Hurairah menegaskan kepada Umar bahwa hartanya yang bertambah bukan karena hasil korupsi. Itu dari sudut pandang agama, dari sudut psikologis, bahwasanya korupsi ini saya dapat mengambil contoh, yaitu korupsi ini dikaitkan dengan orang yang takut mati. Ya, memang betul. Kita dihidup zaman modern, kita dihidup di zaman teknologi yang sangat canggih sekali. Dan tidak heran lagi semuanya itu harus dengan uang, apa-apa harus dengan uang. Tapi jangan mempunyai satu sisi pemikiran bahwa aku harus korupsi agar aku kaya. Jangan begitu. Karena banyak hal-hal yang bisa dilakukan. Banyak hal-hal yang bisa dikerjakan untuk untuk menghasilkan hasil yang halal tanpa harus menghasilkan yang haram. Karena kita sudah tahu, sungguhnya haram itu sangat tidak baik dan sangat buruk untuk kehidupan kita sehari-hari. Maka dari itu, tetap kita harus dekatkan diri kepada Allah. Tetap bersyukur, minta doa kepada Allah agar dibarokahkan rezeki kita. Karena
walaupun sekaya apapun orang itu, walaupun hartanya sebanyak apapun itu, tapi kalau tidak berkah percuma saja, sia-sia. Tapi apabila gajinya sedikit tapi berkah, diberkahi Allah, maka itu akan sangat cukup sekali. Maka dari itu perbanyak syukur dan berbuatlah sekreatif mungkin untuk menghindari hal-hal yang berbau-bau korupsi. Kita ini orang yang cerdas, semua cerdas, tidak ada yang tidak cerdas. Berbuatlah hal-hal yang baik, berbuat positif, perbanyak syukur, perbanyak ibadah, perbanyak dekatkan diri kepada Allah. Infak, lakukanlah infak di mana-mana walaupun hanya sedikit, tetapi kita ikhlas, maka disitulah keberkahan harta kita yang kita dapat. Jadi tidak perlu lagi kita korupsi, tidak perlu lagi kita menyuap, tidak perlu lagi kita mengambil hak orang lain. Apabila kita sudah diberkahi Allah, maka semuanya akan berjalan dengan lancar. Oke, baiklah, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.